Tunggu dulu kau bicara. Kau ini. Coba buka handphonemu Kau baca. ini kayak reman Buka aja kau ini. handphonemu baca. 3235. Kau aja punya keras suara. Macam betul aja kau. Saya duduk di sini. Saya malam hari ini memang sengaja tidak seperti biasanya bawa wayang karena memang sedikit agak panjang. Kalau bawa wayang tuh nanti closing statementnya nggak panjang, ya. Yang pertama, 10 hari lagi. Ini saya menghimbau dari hati yang paling dalam. 10 hari lagi adalah Dies Natalis ke-76 Universitas Gadjah Mada. Universitas yang saya cintai, Bang Respon cintai, Dr. Tifaci dan seluruh Indonesia cintai. Karena UGM itu adalah UNES pertama negeri yang dibangun, dan kenapa tanggal 19 Desember 49? Karena itu sebagai sindiran kepada Belanda. Ketika Belanda melakukan agresi ke Indonesia tahun 48, itu 19 Desember. Kenapa bukan ITB? ITB dulu sudah ada. Nah, Bu Kurnia senang kalau saya ngucapin ini. Dulu namanya Tenis Hogeschool ke Bandung. Ya, UI juga ada, Sofia dan lain sebagainya, itu kemudian menjadi UI. UGM adalah Universitas Kerakyatan pertama. Jadi Bang Aiman, di forum yang sangat terhormat, saya mohon satu aja. Jujurlah UGM. Minimal pertama kali yang jujur apa? Aktifkan kembali Lisa. Ya, Lane, kemudian Intelligent Service Assistant. Ya, Lisa jujur itu. Lisa tidak bohong dengan mengatakan. Jangan kemudian malah membuat ketidakjujuran terhadap Lisa. Itu sama kita masuk time tunnel. Dulu ada serial time tunnel. Kalau kita masuk time tunnel kemudian kita mengubah sejarah, nanti semua ijazah yang pada tahun-tahun lama rusak semua. Karena satu variabelnya Jokowi dibuat lulus, semuanya bisa, yang nanti nggak lulus, saya juga minta dibikinkan lulus. Itu bahaya. Itu untuk Lisa. Jadi UGM, tolonglah 10 hari lagi murnikan kembali namamu sebagai kampus kerakyatan, sebagai kampus yang kemudian hidup lagi dan jujur, ya, satu. Yang kedua, ya, kenapa saya tadi melakukan aksi bakar, dan itu bakar gak berbahaya, itu hanya asap kok, itu sulap itu ya. Gak ada bahaya. Bukan ada. Kenapa? Ada apinya. Karena di sini adalah lagi orang namanya Dian Sandi itu mengatakan asli, ya, asli loh ini, dan itu hitam di atas putih, ada konsekuensi hukumnya. Kemudian minggu yang lalu, ya, tadi Dr. Respon juga mengatakan. Ada Andi Aswan yang berani memastikan ini scan asli. Padahal UGM di sini jadi pating pletrot. Kenapa pating pletrot? Karena aslinya gambar ini, logonya ditarik-tarik ke kanan kiri. Jadinya perot, rusak. Ya, inilah sebenarnya Dian Sandi, Andi Aswan, dan salah seorang yang namanya Joshua Sinambela itu malah telah berani berbohong di depan publik. Terang-terangan dia mengatakan itu. Saya minta, kalau tadi ada pujian kepolisian, saya juga minta kepolisian fair. Profesor Yusuf Leonard Hanuk, Pak Beni Parapat, dan Pak Rustam yang ada di sini, itu sudah melaporkan orang-orang ini. Tapi apa jawaban kepolisian? Kami tidak berani memproses karena perintah pimpinan. Itu jawabannya. Anda valid dengan jawaban valid. itu? Mas Rustam yang mengatakan tidak berani. Tidak berani karena perintah pimpinan. Nah, ini Coba Mas Rustam. Forum rakyat bersuara dan kita harus buka. Forum rakyat bersuara dan kita harus buka. Silakan. Saya selesaikan sebentar. Saya selesaikan. Apa? Kita buka. Silakan. Ya, silakan Mas. Jadi apa yang Anda laporkan, lalu apa yang disampaikan, Anda tahu siapa yang menerima Anda dan seterusnya. Didampingi Mas Gafur. Ini lawyernya. Silakan. Oke. Iya. Oke, silakan. Rekan-rekan semua, Ya, Mama Asasam. rakyat Indonesia, Buktinya belum cukup. ini info yang akurat dan ini info yang pertama kali saya sampaikan untuk iNews. Oke. Saya yang mendampingi Bang Rustam, dibersamai oleh Mas Roy, kemudian oleh Bang Rismon, kami melaporkan 2 orang, yaitu AA dan JS. Dan saya yang mendampingi pelapor. AA itu Andi Azwan dan Andi Azwan. Joshua Sinambela. Atas apa? Atas 2 pasal. Oke. Pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE, karena diduga yang bersangkutan di forum rakyat bersuara juga menyampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi scan-nya asli. Oke. Padahal berdasarkan pengamatan dari Mas Roy dan Bang Rismon, ijazah tersebut diduga dimanipulasi, diubah formatnya. Kami melaporkan itu, saya yang bertemu langsung dengan penyidik.
Itu kami membuka dari siang sampai malam mungkin sekitar jam 10. Kapan itu? Beberapa hari yang lalu ya, Oke. Bang Rustam ya. Jadi saya challenge penyidik Polda Metro Jaya. Yang kami laporkan itu kalau dalam hukum pidana, itu ada 3 hal. Yang pertama adalah peristiwa hukum, yang diduga adalah tindak pidana. Kemudian yang kedua adalah pasal yang kami laporkan. Dan yang ketiga adalah uraian unsur-unsur tindak pidana atau delik. Saya mempresentasikan kepada penyidik. Saya bawa bukti permulaan yang cukup. Saya presentasikan unsur-unsur pidananya, pasal 32 dan pasal 35. Saya presentasikan juga pasal 32 dan 35 berdasarkan unsur deliknya. Lalu kemudian kami berdebat. Masuk dikonstruksi juga. Begitu kami berdebat, penyidik mengatakan kepada kami, kalau begitu Mas sebentar, saya keluar, saya telepon dulu pimpinan. Begitu masuk lagi setelah telepon pimpinan, apa yang dijawab oleh penyidik? Mas, ini tidak bisa kami terima. Kenapa? Arahan pimpinan karena 1, dugaan tindak pidananya tidak ada. Kedua, unsur pidananya tidak terpenuhi. Dan ketiga, ini praduga. Saya jawab 3-tiganya, saya berdebat. Saya bilang panggil perwira. Pimpinannya suruh panggil. Jadi Anda ini siapa? Penyidik pembantu. Saya minta pimpinan perwiranya ke sini. Saya berdebatlah dengan perwiranya. Saya bilang kalau hari ini konstruksi Polda Metro Jaya adalah ini berdasarkan asumsi, maka rusaklah penegakan hukum kita. Kenapa? Karena pidana itu dimulai dari adanya praduga, adanya asas dugaan tindak pidana. Kami menduga boleh dong. Boleh dalam hukum pidana itu sah. Kan tersangka itu kan seseorang yang diduga. Itu 1. Kami duga berdasarkan apa yang dia sampaikan di sini. Hal yang kedua, kalau unsur pidananya tidak terpenuhi, saya jelaskan. Saya jelaskan kepada penyidik berdasarkan unsur-unsur delik pasal 32 dan pasal 35. Kemudian dia katakan buktinya tidak cukup. Saya bilang ini bukti permulaan. Kami punya bukti, ada saksinya nanti. Tugas penyidik adalah melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti, bukan menolak. Jadi jangan pernah menolak alat bukti kami. Akhirnya yang terjadi kemudian keluar. Jadi sampai sekarang tidak berhasil. Keluar lagi, masuk terakhir. Karena mungkin sudah jam 10 malam, saya bilang, Pak Perwira, tolong masuk lagi karena ini sudah jam 10 malam, tidak bisa seperti ini penegakan hukum. Berapa jam Anda melaporkan itu? Mungkin sekitar dari jam 2 siang sampai jam 10 malam. 8 jam? 8 jam. Oke. Apa jawaban pimpinan terakhir? Apa jawaban penyidiknya terakhir? Pak, ini arahan pimpinan. Oke, masuk ya. Saya bilang kepada penyidiknya, hari ini kita sama-sama harus sepakat bahwa Anda menolak laporan Pak Rustam Effendi terhadap 2 orang, yaitu saudara Andi Azwan dan Joshua Sinambela, itu bukan karena 1, alat buktinya tidak terpenuhi, deliknya tidak ditemukan, kemudian tidak ada peristiwa hukumnya, tetapi Anda tolak karena arahan pimpinan. Dan itu kita sepakat bersama. Saya tanya, arahan pimpinannya siapa? Wakil Direktur Tindak Pidana Cyber Polda Metro Jaya. Wadir. Itu disebutkan kepada kami. Dan saya bilang, kalau begitu saya pinjam pernyataan Anda, saya akan sampaikan ini kepada publik. Bahwa Polda Metro Jaya melakukan penegakan hukum tidak berdasarkan due process of law. Tetapi berdasarkan arahan pimpinan. Pertama, ya. Dan laporan polisi itu tidak boleh ditolak karena kami punya bukti permulaan yang cukup. Bang Aiman, ya. Silakan. Saya kira penyidik silakan dulu Bang. Ya, silakan bantah. Anda mau bantah silakan. Saya hadapi Anda. Enggak, nanti dikira orang pula kita berantem. Bantah aja enggak apa-apa. Kalau Anda mau bantah silakan, nanti saya jawab kepada Anda. Enggak apa-apa. Bantah aja enggak apa-apa. Oke, baik ya. Boleh ya saya bicara ya. Boleh bantah. Tenang dulu, tenang. Oke. Kan enggak apa-apa dibantah. Ya, saya kira semua laporan itu harus diverifikasi dulu Bang Aiman, dan harus memang dilakukan konseling terkait dengan unsur pasal maupun alat bukti yang diajukan untuk melaporkan seseorang. Kalau memang kita melaporkan seseorang semuanya diterima, kan tentu bukan hanya pelapor yang dirugikan, tapi terlapor juga dirugikan. Jadi tadi Bang siapa tadi namanya menjelaskan bahwasanya penyidiknya sudah menyampaikan bahwasanya unsur pidananya tidak terpenuhi, kan gitu. Abang melaporkan pasal 23 Undang-Undang ITE. 32. Sudah pernah baca
Tunggu. Saya tanya Bang Pitra dulu. Udah pernah baca pasalnya belum? Tadi kan udah bicara. Enggak, maksudnya udah pernah baca pasalnya. Tunggu dulu. Enggak, saya cuma tanya doang. Coba Pernah baca Anda unsurnya enggak? tunggu Unsur dulu. pidananya. Tunggu dulu dong. Anda tadi menggebu-gebu sekali ketika saya bertanya kepada saudara langsung AIU gitu. Nah, pasal 32 itu saya ingin tanya, pasal 32 itu terkait apa? Ya justru saya tanya Anda, kok Anda balik tanya? Kan kau yang melaporkan. Kalau Anda nggak mengerti pasal 3235, Kan kau tadi Anda jangan bantah. Bukan. Kalau Anda tidak mengerti unsur-unsur pidana pasal 3235, Kan dia Anda jangan menjelaskan. bantah. Anda tidak punya kompetensi. Oke. Anda bukan orang yang ada di Polda Metro Jaya. intinya bahwa Anda nggak manipulasi punya data. keahlian juga untuk mengerti pasal Manipulasi data. 3235. Oke. Manipulasi data. Hah? Coba Manipulasi unsurnya data. apa? Kok kau bertanya? Enggak unsurnya. Tunggu dulu Kita kau. pidana itu bukan Jangan kau unsur kayak cacing pidana. kepanasan. Coba Tunggu unsurnya, dulu, coba. ya. Coba unsurnya. Diam dulu. Unsurnya apa? Diam dulu. Pasal 3235 unsurnya apa? Selangatlah. Bang Aiman ya. Oke, ini kan Unsur pengacara. pidananya apa? Coba. Simpel saja. Enggak usah saya berbicara unsur. Itu Pidana pasal itu ditolak apa tidak? Lihat unsurnya, Bos. Anda orang hukum nggak ngerti. Itu ditolak, itu aja Nggak ngerti dulu. unsur pidana gimana sih? sederhana, ini ada Katanya pakai orang pidana. hukum, Oke, katanya ahli hukum. Kita dengar. Tapi unsur pidananya aja nggak ngerti. Bentar. jangan. Kita berikan Bang Pitra dulu untuk Ya, kesempatan. silakan. Jangan dipotong dulu. Silakan Bang Pitra. saya ingin Saya satu tanya kepada closing pengacara. terakhir. Tunggu dulu Nanti, Bang Mas. Roy. Itu Kalau pasal nggak paham, baca pasal- saja. Buka handphone ya, Bang. Nanti. Silakan Kau Bang Pitra. diam dulu. Pasal 32 itu delik biasa atau delik aduan? Nggak usah ajarin itu, Bang. Dulu. Enggak. Hei. Saya nggak- Jangan bilang itu. Tunggu dulu. Coy. Itu delik aduan atau delik biasa? Enggak. No. Lu jawab dulu itu. Oke, Lu bilang itu. kalau tanya, saya tanya Anda, Dijawab ya, Anda biar delik apa? sekarang waktu Lu terbatas. saya tanya Anda delik apa? Enggak. Saya balikin, saya tahu, saya orang hukum. Saya Karena lu tahu, itu lu jawab sendiri sini biar terjawab. Ya jawab Itu lah. delik Gua aduan tanya atau delik unsurnya biasa? lo nggak ngerti. Tunggu dulu. Oke. Unsur pidana nggak ngerti. Silakan Bang Mitra. Mau membela Aduh, kepolisian Bang tapi unsur Aiman. pasal 3235 nggak ngerti. Tunggu dulu kau bicara. Kau ini Coba buka handphone Kau baca. ini kayak reman Buka aja kau handphone ini. baca 3235. Tahu aja punya keras suara. macam betul aja kau. Saya duduk di sini. Oke. Baca dulu unsur pidananya. Udah. Saya tadi duduk di sini. Yang tanya ahli hukum. Ahli hukum apaan kayak begini? Dan saudara, Saya dulu berdiri. kita akan jumpa lagi minggu depan di Rakyat Bersuara. Sampai jumpa minggu depan. Udah. Oke, udah.